Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang Anda semua. Siang, Bu. Bagaimana kabar Anda semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, semoga dengan ucapan tadi, kata-kata semangat tadi bisa membuat kita juga semangat dalam belajar pada siang hari ini. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Juga tadarus ya, kita membiasakan untuk tadarus Al-Quran supaya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca nanti itu surat Al-Fil. Baiklah semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau cek presensi absennya. Ya, terlebih dahulu. Amal Abdi ada? Ada, Bu. Arif ada? Sakit, Bu. Sakit. Kapan dari mana ada? Kapan sakitnya? Dari kemarin, Bu. Kemarin. Nah, kita doakan teman kita supaya cepat sembuh ya. Amin. Davi Erlakan Ananda, lihat dulu keadaan kelasnya, di bawah ada sampah atau tidak. Jika ada sampah silakan dibuang. Kursinya silakan diluruskan, mejanya diluruskan dulu. Dan Ananda duduk dengan nyaman supaya dapat menerima pembelajaran dengan baik. Materi kita yang lalu, apa yang sudah kita pelajari? Tetap mensyukuri nikmat. Tetap mensyukuri nikmat. Siapa yang masih ingat apa itu mensyukuri nikmat? Siapa? Najila dulu ya. Yaitu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan Ucapan terima kasih atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sebagai seorang manusia. Itu. Nah, sekarang pembelajaran kita yaitu tentang menjaga lisan ya. Menjaga lisan. Apa hubungan pelajaran kita hari ini? Kan materi kita tentang menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan dalam kehidupan, kaitannya dengan materi kita sebelumnya, mensyukuri nikmat. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Ya, Lira. Kaitannya, orang yang menjaga lisan itu akan selalu mengucapkan perkataan yang baik, salah satunya dengan mengucapkan rasa syukur dengan lisannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjaga lisan itu adalah orang yang selalu menggunakan lisannya ini untuk apa? Hal yang baik, Bu. Hal-hal yang baik. Salah satunya yaitu mensyukuri nikmat. Apakah kamu hari ini sudah mensyukuri nikmat dengan lisan? Sudah. Apa yang kamu ucapkan? Alhamdulillah. Amin. Nah, sekarang materi kita itu tentang pentingnya menjaga lisan. Ibu ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ananda. Yang pertama, apakah kamu pernah merasa sangat terluka karena ucapan seseorang? Pernah. Pernah kita merasa terluka karena ucapan seseorang. Kenapa kita merasa terluka? Sakit hati. Tersinggung karena ucapan orang itu ya. Bagaimana perasaan kamu setelah mengalami hal tersebut? Gimana perasaannya? Sedih. Apa dampak dari kata-kata kita yang kita ucapkan itu jika kita tidak menjaga lisan kita dengan baik? Dikucilkan, difitnah, Ya? timbul permusuhan dengan teman. Timbul permusuhan antar teman. Bagaimana seharusnya sikap kita saat berbicara dengan orang lain? Sopan santun, saling menghargai, bagaimana lagi? Saling menghormati, Tidak merasa paling benar. bagus semuanya ya.
sudah paham mengenai berbicara yang baik itu seperti apa. Semangat! Semangat. Sudah semangat kira-kira? Sudah? Masih ngantuk? Tidak. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu Ananda mampu menjelaskan nanti ya definisi ajaran Islam, ya ajaran agama Islam. Yang kedua, Ananda mampu menyebutkan dalil nakli yang mengenai pentingnya menjaga lisan. Yang ketiga, Ananda mampu mengimplementasikan dalam kehidupan kita prinsip dan cara menjaga lisan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, Ananda mampu mengidentifikasi situasi dari tidak menjaga lisan itu. Apa sih yang menyebabkan masalah? Pelajaran nanti Ananda akan dinilai, akan dilakukan penilaian formatif yaitu mengenai sikap Ananda, keaktifan dalam bertanya. Menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Kenapa penting kita ini untuk menjaga lisan dalam kehidupan kita? Penting bagi kita untuk menjaga lisan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak melukai hati orang lain atau menyinggungnya. Ya, bagus sekali tepuk tangan. Menjaga lisan itu berarti berbicara dengan cara yang baik, berbicara dengan cara yang benar, penuh pertimbangan. Itu berarti menjauhi ucapan-ucapan yang berbeda. Dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bisa berbicara yang baik itu bagaimana? Diam. Diam. Selanjutnya, bagaimana caranya kita supaya bisa menjaga lisan? Perkataan yang tidak diketahui Kebenarannya. Ya, kalau belum pasti itu benar, jangan Sebarkan. disampaikan kepada orang lain. Yang kedua, Tidak selalu menyampaikan apa yang didengar kepada orang lain. meskipun itu benar, tapi jangan disampaikan juga kepada orang lain. Kenapa? Nanti jatuhnya di Gila. Hindari sikap berlebihan dalam berbicara. Dari gambar pertama yang Anda lihat. Ada silet. Ada silet dari mulut. Caci maki. Ya, makanya keluar silet dari mulutnya. Berarti tajam sekali perkataan dia yang dia keluarkan kepada orang lain. Membuli. Apa yang perkataan? Tahu akhirnya. Ini perilaku ini baik tidak? Tidak. Apakah ini perilaku yang menimbulkan masalah? Iya, pasti menimbulkan masalah apa? Depresi. Tidak percaya diri. Tidak percaya? Tidak percaya. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak. Ada pertanyaan? Betul. Apa kelompok? Ya. Mungkin dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Untuk duduk per kelompok, mungkin kita selesaikan kasus-kasus mengenai masalah menjaga lisan. Ya. Kelompok 2, link YouTube yang telah Ibu kirimkan. Baik itu perilaku buruk yang baik itu buruk. Nah, kenapa kok bisa dia menjadi konflik dalam masyarakat? Silakan dicatat apa yang kamu temukan di atas ini. Tidak suka ada masalah dalam kelompok. Aman ya? Ada kendala? Di bagian lingkungan masyarakat. Fitnah ya, abjur dalam masyarakatnya dia apa yang akan dia alami? Dibicarakan oleh orang lain. Lalu supaya menjadi faktor pemicu timbulnya gibah di lingkungan sekolah, kurangnya empati terhadap sesama. Sudah dicek kembali? Dulu ya. Silakan nanti dipresentasikan. Ayo langkah-langkah yang membuat Ya, jangan lupa sertakan langkah-langkah dari
solusi kita itu apa? Setelah ini kita presentasikan masing-masing dari masing-masing kelompok apa dampak dan solusi yang sudah Anda temukan dari kasus yang ada di LKPD. Kita mulai dari kelompok 1 ya, silakan kelompok 1 untuk menampilkan hasil diskusinya. Ya. Gibah atau bergosip tentang seseorang di lingkungan sekolah dapat memicu ketegangan dan perselisihan antara teman-teman. Tindakan Anda bergibah, ayah dan ibu kalian menggibahi kalian, apa yang seharusnya yang kalian lakukan? Baik, terima kasih kepada Dapi yang bertanya kepada kelompok kami. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Davi. Ketika melihat orang tua kita menggibahkan anaknya, baik itu sisi positif ataupun negatif, kita ambil hikmahnya saja. Jika negatif yang dibicarakannya, itu bisa membuat kita bisa meningkatkan value diri kita sendiri. Berarti ada kesalahan di dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus mengembangkan diri kita sendiri. Kalau positif ya kita bersyukur, kalau kita dibanggakan. Terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas mendengar jawaban dari teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan atau membahas materi tentang fitnah yang tersebar di lingkungan sekolah dan masyarakat. penyebaran fitnah di lingkungan sekolah dan masyarakat bisa menghancurkan citra baik individu dan menyebabkan kerusakan jangka panjang pada masyarakat. Dapat terjadinya konflik, rusaknya reputasi, adanya konflik antar keluarga. Perkenalkan, nama saya Nabila Aslan dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 2. Seandainya kita menjadi salah satu saksi yang melihat terjadinya fitnah terhadap seseorang, apa yang kita lakukan untuk membela orang itu? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mencoba menjawabnya dengan cara menegurnya dan memberitahu yang sebenarnya terjadi supaya tidak terjadi fitnah yang tidak terhadap orang tersebut. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Apa di antaranya yang kamu lakukan atau mencarikan pemecahan solusi, memberikan solusi atas masalah yang ada di dalam LKPD, seperti misalnya dari kasus gibah tadi ya. Solusinya apa supaya tidak gibah? Jangan berkumpul. Apa? Jangan berkumpul-kumpul yang tidak perlu. Tidak usah membicarakan hal yang tidak penting. Tentang Lingkungan masyarakat dan sekolah. dari kelompok 2 tentang fitnah di lingkungan masyarakat dan sekolah ya. Tidak ikut campur urusan orang lain. Mencari tahu dulu informasi yang benar sebelum kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Kalau misalnya itu tidak betul atau tidak ada, tidak nyata atau tidak benar itu terjadi, kalau kita sampaikan kepada orang lain itu akan menjadi fitnah. Tapi kalau misalnya dia memang benar kenyataannya seperti itu, tapi kalau kita sampaikan, kita bicarakan kepada orang lain, jatuhnya kepada gibah. Ya. Kita melanjutkan ke refleksi. Ibu mau berikan tepuk semangat dulu kita untuk ice breaking hari ini ya. Jam kita hari ini apakah menyenangkan? Alhamdulillah. Apakah Anda paham dengan materi pembelajaran pada hari ini? Apa menjaga lisan itu? Jangan perkataan kita supaya yang keluar itu adalah yang baik-baik dari yang kita ucapkan kepada orang lain. Bisa memberikan kesimpulan dari pembahasan kita pada hari ini. Ya, David. Baik, jadi kesimpulan dari materi kita hari ini itu yang pertama menjaga lisan. Menjaga lisan, ketika kita menjaga lisan, kita akan dapat
memiliki teman yang banyak dan tidak akan dijauhi oleh orang. Jadi Lagi yang mau memberikan tambahan dari Davi tadi kesimpulannya, silakan ada. Ya, Reva, silakan. Jadi kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi kita hari ini yaitu tentang menjaga lisan. Menjaga lisan itu adalah menjaga perkataan yang keluar dari mulut kita agar tidak menyakiti hati orang lain atau tidak menyinggung perasaan orang lain. Artinya, atau dalam kata lain, menjaga lisan itu adalah menjaga agar perkataan yang keluar dari mulut kita itu adalah yang hak, tidak yang batil. Makasih. Iya, tadi kan kesimpulan pertama kepada ya, betul ya. Dengan menjaga lisan itu kita bisa menjaga diri kita dari pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik, dari perilaku-perilaku yang bisa menyakiti hati orang lain. Nah, sampai di sinilah pembelajaran kita mengenai materi menjaga lisan. Akan kamu baca lagi buku-bukunya tentang materi kita tentang menjaga lisan supaya nantinya bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pegangan kita adalah kehidupan kita mengenai hal ini sesuai dengan dalilnya tadi surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang cabang iman juga, yaitu mengenai materi menutup aib orang lain.